Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New ID Seluler Tutorial. Di kesempatan kali ini ada paketan yang tertulis untuk via kirim ongkirnya itu 130.000 ya teman-teman. Jadi ini mungkin pengirimannya sangat jauh. Dan beliau juga sempat konsultasi sebelumnya. Untuk lokasinya saya juga belum tahu teman-teman. Ternyata setelah saya unboxing itu lokasi beliau ada di kota Ambon, Maluku. Jadi cukup lumayan jauh teman-teman. Yaitu untuk menanyakan kerusakan pada handphone Poco X3. Kita coba untuk unboxing dulu untuk melihat kondisi infonya teman-teman. Oke, setelah kita unboxing, ini adalah unit infonya. Ada tulisan pesan dari beliau. Poco X3 Pro mati total secara tiba-tiba, tidak mau dicas. Jadi untuk beliau kepengen mohon untuk tidak di reset karena banyak data penting di handphone. Kita coba untuk pengecekan dulu teman-teman. Kita cek penyebabnya, bagian apa yang menyebabkan handphone ini tiba-tiba mati total dan tidak bisa dicas. Saya koneksikan menggunakan USB Doctor, itu menandakan hanya di 0,8 ampere dan mentok di 0,11 ampere. Sama sekali tidak ada tanda-tanda pengisian baterai teman-teman. Jadi handphonenya mati total. Tidak ada pergerakan ampere sama sekali ya teman-teman. Kita coba untuk lepas kembali chargernya dan kita akan coba untuk koreksi untuk membongkar handphonenya. Untuk handphone ini saya cek, ini kelihatannya backdoornya sudah terlepas dan sudah pernah diperbaiki sebelumnya mungkin karena banyak lem di bagian backdoor teman-teman. Dan handphonenya juga sudah tidak segel lagi. Kita coba untuk pembongkaran dulu, yaitu untuk pengetesan atau pengecekan step by stepnya. Kita angkat untuk penutup mesin dan di bagian itu yang saya tunjuk adalah IC power yang sudah dibuka untuk penutup pelindung stiker pelindung kaleng di bagian IC power ya teman-teman. Kita lepas juga untuk di bagian bawah ada buzzer. Ini tujuannya untuk pengetesan dan pengecekan di bagian jalur chargernya dulu teman-teman. Jadi sebelum kita melangkah tahap yang kerusakan yang belum pasti, kita coba untuk cek satu persatu atau step by stepnya. Kita koneksikan menggunakan charger sambil kita siapkan alat multitester untuk pengukuran volt pada jalur chargernya. Untuk jalur charger di bagian fleksibel mainboard itu normal, ada di angka 4 volt atau 5 volt, dan untuk mesinnya juga ada hambatan 5 volt juga. Jadi jalur chargernya tidak ada masalah teman-teman. Untuk di bagian kartu slot SIM cardnya atau di bagian tempat SIM cardnya itu tidak ada ya teman-teman, mungkin masih ketinggalan di beliau. Untuk di bagian handphone ini sengaja saya cek untuk mesinnya itu masih utuh. Untuk di bagian RAM CPU nya belum diperbaiki sama sekali. Sedangkan untuk di bagian IC power ini bekas dari blower run teman-teman. Mungkin bekas di blower atau entah gimana, karena banyak fluk di bagian IC powernya. Kita tidak fokus hanya di situ saja. Kita coba untuk cek dulu. Kemungkinan besar ada bagian baterai yang mungkin habis total. Kita coba untuk langkah pertama, yaitu kita cas baterainya dulu menggunakan alat tembak baterai. Oke, setelah baterai terisi, kita cabut untuk alat tembaknya dan kita lepas baterainya. Sekarang kita tahap untuk pengecekan ulang. Setelah kita cek itu jalur chargernya itu masih normal ya teman-teman. Untuk di bagian CPU dan RAM-nya itu belum pernah dibongkar atau masih segel. Oke, kita lanjut untuk pengecekan, yaitu di bagian mesinnya short atau tidak teman-teman. Saya cek menggunakan alat multi, itu mesinnya tidak menandakan short, jadi kondisi mesinnya masih bagus. Tapi tiba-tiba mati total dan sama sekali tidak bisa menyala teman-teman. Kita coba koneksikan menggunakan charger. Setelah kita tembak baterai,
sempat di awal itu naik ampere di angka 0,17 lalu turun kembali di 0,11 ampere teman-teman. Sama sekali tidak ada pengisian daya baterai. Saya coba lepas baterainya, saya pasang kembali, ampernya pergerakannya sama saja teman-teman, jadi masih tetap di 0,11 ampere. Intinya kalau handphone kalau kita koneksikan menggunakan USB doktor atau kita koneksikan PC itu terkoneksi 9008, otomatis handphone itu kondisi IC powernya masih bagus. Apabila kita koneksikan menggunakan USB doktor itu ada tanda notifikasi pergerakan ampere meskipun di 0,8 sampai 0,11 atau 0,14 itu menandakan IC power masih bagus atau masih bisa aktif teman-teman. Tapi info ini sama sekali tidak bisa dinyalakan. Jadi kerusakannya belum pasti di IC power. Jadi kalian harus mengetahui tanda-tanda kerusakannya ya teman-teman, karena kondisi handphone mati total itu belum tentu di IC power ataupun belum tentu di baterai, atau tidak bisa dicas dan juga mati total itu juga belum tentu dari fleksibel mainboard atau jalur chargernya. Jadi bertahap untuk step by step harus pengecekan dulu sebelum kalian salah pengerjaan. Oke, untuk di bagian ini saya koreksi, itu ada bagian titik vibatnya pernah ada tenolnya atau sudah pernah disolder. Mungkin awalnya dulu pengecekan dulu sampai IC powernya sempat digoyang mungkin atau dipanasi atau direhot karena banyak fluk di bagian IC powernya. Kita langsung coba untuk membuka atau melepas stiker logam kuningan ini, yaitu penutup kaleng atau pelindung dari IC RAM-nya. Oke, setelah kita buka, itu adalah bentuk dari IC RAM-nya. Kita nanti coba untuk alternatif awal sebelum kita proses untuk angkat atau kita ACP atau kita rebolling untuk IC RAM-nya. Setelah kita rapikan untuk di bagian penutup stiker IC-nya, kita gunakan blower dengan panas di angka 3, anginnya di angka 1, dan kita hangatkan atau kita panasi menggunakan blower sambil kita goyang seperti ini atau kita kelilingi IC RAM-nya menggunakan blower dengan suhu panas di angka 3, anginnya di angka 1, kurang lebih sekitar 30 detik teman-teman. Setelah 30 detik kita panasi, kita diamkan dulu mesinnya hingga dingin, lalu kita coba untuk pengecekan ulang. Ini tujuannya untuk mengetahui pergerakan ampernya dan juga untuk mengetahui kesehatan pada IC RAM-nya. Jadi seringkali saya coba untuk reload dulu sebelum saya ACP teman-teman. Oke, kita coba untuk cek dulu menggunakan USB doktor. Kita cek untuk melihat tanda-tanda pergerakan dari ampernya. Oke, langsung keluar logo Poco ya teman-teman, dan notifikasi pengisian baterai sudah keluar. Dan di bagian USB doktor itu pergerakan ampere sudah naik dengan normal teman-teman. Kita cek untuk persentase pada baterainya ada di angka 41% ya teman-teman. Kita cek kembali, untuk baterainya ada di angka 41%. Dan pergerakan ampernya sudah naik di angka 1,5 ampere. Kita coba untuk menyalakan handphonenya sambil kita koneksikan menggunakan charger. Kita tunggu sebentar hingga menyala sampai menu teman-teman. Perhatikan terus untuk di bagian notifikasi pergerakan pada ampernya. Untuk mAh nya juga sudah berjalan dengan normal, tapi masih loading di logo Poco ya teman-teman. Jadi masih loading di Android Poco. Ini masih cukup lumayan lama untuk loadingnya. Apakah handphone bisa menyala sampai menu atau tetap di stok logo seperti ini saja teman-teman? Masih cukup lumayan lama, kita tunggu sebentar. Belum juga loading ya teman-teman. Oke, alhamdulillah keluar logo MIUI, jadi handphone sudah bisa loading. Tapi awalnya sempat loadingnya hanya di stok logo yang cukup lumayan lama teman-teman. Dan alhamdulillah handphone sudah menyala sampai menu, tapi ada passwordnya.
saya nanti sambil menanyakan password sama beliau. Oke, ini karena handphone sudah menyala dengan cara metode alternatif atau step awal pengerjaan, step by step untuk pengecekan awal sampai pengerjaan rehot IC. Dan setelah saya rehot IC RAM-nya, sudah menyala handphonenya dan untuk persentase baterainya juga sudah naik dengan normal ataupun bisa nambah dengan normal. Kita tunggu sebentar hingga mengisi ya teman-teman. Setelah beberapa menit kemudian, kurang lebih sekitar 10 menitan, ini pergerakan ampere masih tetap stabil. Oke, handphone masih bisa menyala ya teman-teman. Untuk persentase baterainya sudah naik di angka 60 bukan 60 tapi 46%. Oke, kita cek kembali untuk quick charger atau pengisian daya cepat masih support teman-teman. Alhamdulillah handphone sudah bisa menyala sampai menu, tapi saya tidak yakin, apalagi beliau ini pengirimannya dari jauh, yaitu Ambon dari Maluku. Otomatis saya tidak mau bikin beliau kecewa, jadi kalau direhot itu besar kemungkinan hanya bertahan beberapa bulan saja atau hanya bertahan beberapa minggu saja teman-teman. Saya anjurkan untuk langsung ACP atau cetak ulang IC RAM CPU-nya teman-teman. Oke, dinantikan saja untuk di tutorial selanjutnya part kedua untuk perbaikan IC RAM CPU Poco X3 Pro ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.